Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam salah satu taman-taman surganya, dan semoga bisa memberikan manfaat fi dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Dan termasuk salah satu metode setan dalam menyesatkan manusia adalah menamai kemaksiatan dengan nama-nama yang disukai oleh manusia. Sebenarnya kemaksiatan itu secara hakikat kan memiliki wajah yang buruk, wajah yang jelek dan menjijikkan. Tetapi setan datang untuk menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut supaya di mata manusia seperti hal yang baik dan indah. Sehingga penamaannya pun diganti. Secara hakikatnya itu tetap dosa besar. Itu adalah sesuatu yang jelas dosa. Namun supaya manusia menganggap hal itu menjadi biasa, maka digantilah nama-nama yang menyeramkan, nama-nama yang menakutkan menjadi sesuatu yang familiar, sesuatu yang bisa untuk dimaklumi. Seperti salah satu contoh, ya termasuk riba. Orang akan beda perspektifnya ketika mendengar hal itu adalah sebuah bunga. Kata-kata riba diganti dengan nama yang bisa diterima, yakni bunga. Atau dengan kata lain, contoh semisalnya, orang yang ngomongnya blak-blakan, yang tidak bisa menjaga perasaan orang lain, maka diganti perkataannya dengan to the point. Saya orangnya to the point. Padahal aslinya dia nggak bisa menjaga perasaan dari orang yang diajak bicara, atau dengan tersulut emosi langsung ngomong, ya saya ini belak-belakan ngomong apa adanya. Padahal itu termasuk dikategorikan para ulama adalah maksiat lisan. Dan yang sekarang nanti akan kita bahas salah satunya adalah ghibah. Ghibah itu adalah suatu dosa ya. Namun diganti namanya dengan sharing informasi, tukar informasi.
Biar di telinga itu terasa ringan dan menjadi hal yang biasa. Ketika kumpul-kumpul, ya, mungkin 1, 2, 3, 5 orang, bisa 7 orang, satu mengungkapkan satu informasi, satunya ditambah lagi. Kalau ada yang mengatakan ini nggak ghibah tah, oh enggak, ini sekedar sharing informasi. Biar sama-sama tahu kamu nggak kudet, harus up to date, informasi harus diperbarui. Disinilah mulailah munculnya orang akan menganggap hal itu wajar dan bisa dimaklumi. Ketika sama-sama berbagi informasi, itu seolah-olah hal yang wajar dan tidak mendapatkan dosa. Padahal ghibah secara sepakati oleh para ulama bahwasannya dia termasuk min kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Sepakat. Jadi Imam Al-Qurtubi itu menukilkan sebuah kesepakatan para ulama bahwasanya annal ghibah min kabairid dzunub, termasuk dosa besar dan wajib bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Secara hukum. Maka ghibah ini ternyata ketika diselidiki, para ulama menamakan ghibah ini penyakit yang unik, dosa yang unik. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Kalau orang melakukan dosa, biasanya itu kan merasa menyesal dan tahu itu adalah keliru, itu adalah maksiat. Misalkan orang minum khamar, kemudian orang itu mungkin berjudi, dia akan mengetahui ini sebenarnya nggak boleh. Ini adalah hal yang dilarang, tapi karena hawa nafsunya yang nggak bisa untuk mengikatnya atau mengerimnya, maka dia lakukan hal tersebut. Nah, beda dengan ghibah. Seolah-olah ghibah ini amalan yang biasa, tapi ternyata dosanya sangat-sangat besar sekali. Dalam Islam, dosa ghibah itu wajib bagi pelakunya untuk bertobat. Namun apa yang kita dapatkan di tengah lingkungan kita, orang yang lagi asyik, lagi sharing informasi, lagi menggibahi temannya, ternyata hal itu dianggap wajar dan biasa. Makanya salah satu keunikannya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ketika diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kalian suka jika salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Maka ghibah, menggunjing, itu adalah dosa yang disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Allah tidak menyebut dosa ini sekedar hanya buruk dan haram, tapi Allah menggambarkannya dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan dan mengerikan, agar supaya umat Islam ini benar-benar menjauhinya. Orang itu menyebutkan, menyifati saudaranya sendiri itu nggak akan terasa. Tapi ternyata ini seolah-olah memakan daging saudaranya sendiri. Bahkan dalam satu hadis di dalam kitab Ghibah, Syekh Husain Al-Awajisa menyebutkan ketika ada orang yang sudah bertobat Al-Aslami, kemudian diomongi sama 2 orang Ansor. Kenapa sih dia harus ngomong seperti itu kepada Nabi? Padahal Nabi sudah berpaling. Padahal dia kan ngomong, ya Nabi, ya Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah berpaling sampai 3 kali. Akhirnya dia pun mendapatkan hukuman rajam. Oh, ini untuk yang dia mengatakan zina, mengaku, dan dia dirajam. Sampai akhirnya 2 orang ini ngomong, menggunjing, kenapa dia seperti itu, sampai dirajam seperti dirajamnya keledai. Hingga suatu ketika Rasulullah lewat,
melewati daging keledai. Langsung Nabi menyuruh, memerintahkan tadi mana? 2 orang Ansor tadi. Suruh dia kemari. Kami wahai Rasulullah. Nah, karena sudah melewati daging bangkai, maka makanlah kedua kalian daging bangkai kalian. Kemudian bagaimana Rasulullah? Itu kan bangkai. Kenapa kami diundang untuk memakan bangkai? Kan secara logika akal sehat itu nggak mungkin. Kata Rasulullah, omonganmu terhadap saudaramu tadi itu lebih parah, lebih dahsyat daripada kamu memakan daging bangkai keledai. Makanya hal itu diibaratkan supaya manusia itu jijik dan menjauhi perbuatan ghibah. Supaya mereka sadar ternyata perumpamaannya seperti ini. Orang itu kalau diundang makan-makan jelas, makan daging yang enak. Tapi ini kan undangannya beda. Justru undangannya adalah memakan bangkai dari keledai. Ini undangan yang tidak wajar, tapi Nabi kok malah mengundang 2 orang tersebut. Karena apa? Saking besarnya dosa ghibah yang diumpamakan seperti memakan daging saudaranya. Kemudian yang kedua, ghibah itu tidak selesai dengan istighfar saja. Dosa ghibah itu berkaitan dengan hak sesama manusia, sehingga tidak cukup hanya bertobat kepada Allah dan istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan berhenti. Dia melakukan amal soleh, dia sholat, dia tahajud, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia juga berpuasa, dan amal-amal ibadah, amal soleh yang lainnya itu nggak akan bisa menutupi dari dosa ghibahnya. Karena memang taubat dari ghibah itu tidak hanya cukup dengan taubat dan istighfar, kecuali memang harus minta kerelaan, minta penghalalan dari orang yang bersangkutan. Kalau seumpama orang itu melakukan dosa kecil, ya, mungkin ketika dia sholat, ketika dia zikir, Jumat dengan Jumat yang kedepannya itu akan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Tapi kalau dosa ghibah itu tetap tidak akan berkurang, tidak akan terhapus sampai pelakunya harus minta penghalalan kepada orang yang bersangkutan. Karena apa? Ini sangat besar. Dosanya menyangkut dengan hak orang lain. Maka harus disertai dengan apa ya? Harus taubat dengan benar-benar, sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Mendoakan kebaikan kepada dirinya. Dan juga tentu memohonkan ampun untuknya jika takut akan menimbulkan masalah jika dia mengaku. Maka tobat dari orang yang melakukan ghibah, karena memang nggak bisa dihapus dengan sholat, puasa ataupun haji. Dalam pertobatan itu seperti dalam pengobatan, sehingga setiap dosa ada obatnya masing-masing. Ghibah urusannya adalah dengan orang lain. Dosa dengan sesama manusia harus dibereskan terlebih dahulu. Biarpun dia itu sujud, biarpun dia sholat, puasa dan sebagainya, dosa dia masih berjalan karena dia tidak menganggap urusannya dengan manusia itu harus diselesaikan. Beda lah kalau menyangkut orang lain. Allah tidak rela memaafkan, mengampuni kalau seseorang masih punya urusan dengan orang lain belum selesai. Maka dosa-dosa besar yang kadang tidak disadari dan tidak dicermati, ini adalah dosa menggunjing, dosa ghibah, sharing informasi. Kan dosa ghibah juga tidak kalah besarnya dengan dosa zina atau judi, bahkan bisa lebih besar. Diumpamakan ada 72 bab ya, pintu riba, dan yang paling rendah seperti halnya seseorang yang menzinai ibunya.
Apalagi ghibah itu lebih dahsyat lagi. Makanya ghibah itu hati-hati, menghabiskan pahala. Ghibah itu menghabiskan pahala, maka dikatakan dosa yang unik. Kita sudah punya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan ghibah sedikit demi sedikit nggak terasa. Karena dosa ghibah ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang mungkin biasa melakukan kriminal, orang yang terkenal melakukan kebiasaan buruk. Tapi justru ghibah ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang biasanya sholat ke masjid, biasanya orang yang hadir di majelis ilmu, biasanya orang yang juga punya circle-circle kebaikan. Ghibah itu gampang mudah menyebar. Ini penyakit yang mudah menular. Makanya dikatakan mudah untuk menghabiskan pahala. Karena seikhlas apapun kita beramal, sebaik apapun kita berusaha mencontoh Rasulullah SAW, tetap saja potensi terhapusnya pahala amal sangat bisa terjadi kalau seseorang melakukan hal-hal yang dilarang. Salah satunya adalah ghibah. Maka kalau sudah bersangkutan berkaitan dengan orang lain, cara taubat dari ghibah bukan hanya sekedar memohon ampun kepada Allah, istighfar. Tapi cara taubat dari ghibah memang urut-urutannya, kalau kita sering menyebut kejelekan-kejelekan orang yang kita ghibahi, maka sekarang harus berubah. Sering menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau kita ada di majelis, sering mengatakan kejelekan dan keburukan, menceritakan aibnya di majelis tersebut, di perkumpulan atau circle tersebut, maka sebaliknya kita ganti. Ungkapkan, ceritakan, kabarkan, informasikan kebaikan tentang si fulan. Nah, karena kita sering menyebut kejelekannya, maka ganti, sebutlah kebaikan di tempat engkau pernah menyebut kejelekannya. Kemudian yang kedua, cara taubat dari ghibah yang kedua adalah dengan memohon ampunan untuk kita dan untuk dirinya. Kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, dan jangan lupa mohonkan ampun orang yang kita ghibahi. Kan berat nih konsekuensinya. Kelihatannya kan ringan, lesan itu kan tidak bertulang, ya. Gampang untuk menyebutkan aib orang lain di belakang dia. Tapi tobatnya, konsekuensinya harus berani dia ambil. Kalau dia memohon ampun kepada Allah, maka sertakan untuk memohonkan ampun orang-orang yang kita ghibahi. Jadi ya Allah, ampunilah diriku dan juga dia. Di setiap ingat itu kita harus membacakan atau mendoakan Allahumma firli walahu. Doakan, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang yang bersangkutan. Kemudian ya banyak mendoakan kebaikan kepadanya. Banyak mendoakan kebaikan kepadanya. Karena kalau memang dikhawatirkan ketika kita ngaku ngomong di depannya justru muncul mafsadah, justru muncul kerusakan yang lebih besar, maka banyaklah mendoakan kebaikan kepadanya. Itu kata Syekh Albani rahimahullah. Memang kan layaknya, patutnya harus mengaku di hadapan orang yang bersangkutan. Tapi kalau dikhawatirkan malah semakin memperkeruh masalah, ya doakanlah kebaikan bagi dirinya. Jadi taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan jika memungkinkan, kalau tidak ya doakan kebaikan, lalu mohonkan ampun untuknya juga, dan memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, disebut dosa yang unik. Ghibah adalah dosa yang unik karena apa? Tampak ringan tapi berdampak besar. Ghibah kadang dianggap enteng, menggunjing, membicarakan saudaranya di belakangnya itu kelihatannya sesuatu yang sepele.
Kadang-kadang hanya sekedar bicara, nggak terasa toh. Orang itu ghibah itu nggak terasa. Enak kumpul 1, 2, 3, 4, 5. Enaknya pertama ngobrol masalah makanan nih, atau ngobrol masalah lainnya, nanti merembet masalah ke temannya yang nggak pernah hadir, masalah ke keluarganya kok modelnya seperti itu, ganti merambat ke yang lain-lainnya, dianggap itu pembicaraan, hanya berganti berpindah tema. Tapi ternyata dia sekarang lagi memakan daging saudaranya. Ghibah dampaknya sangat besar. Tanpa ringan tapi bisa merusak ukhuwah, bisa menyebarkan kebencian, menghilangkan pahala, karena bisa jadi pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita ghibahi kelak di akhirat. Dia lagi lagi santai-santai loh, lagi diem-diem, kemudian dengar ada transferan pahala. Apa nggak seneng, nggak gembira dia? Tanpa harus capek-capek, lelah-lelah, tapi pahalanya ngalir. Ternyata apa? Oh, ada orang yang menggibahi. Itu merusak ukhuwah dan bisa menghilangkan pahala. Jadi, pahala yang sudah kita kumpulkan susah-susah, amal yang kita lakukan juga sangat berat, tapi ternyata kita berikan kepada saudara kita yang kita gibahi. Makanya yang keempat, dosa yang menular dan menyenangkan hawa nafsu. Yang ghibah sering terjadi di dalam kelompok ya. Begitu satu orang mulai membuka aib, yang lain juga ikut-ikutan nimbrung, bahkan membumbui supaya semakin sedap, semakin menarik, dan pembicaraan pun semakin bisa lama. Orang ghibah itu kan nggak mungkin semenit 2 menit, nambah lagi waktu 5 menit, nambah lagi 10, nambah sejam, bisa 2 jam kerasan. Apalagi sambil nyemil makanan, sambil ngopi, ya bisa makanan-makanan dan snack gitu, tambah awet lama. Itu nggak butuh di charger baterainya, betah. Ya gitulah memang dosa ghibah. Karena sifatnya memang menggoda, merusak dari dalam, sering dianggap ringan. Ternyata bahayanya sangat luar biasa. Bahkan terkadang ghibah itu bisa terjadi tanpa ada niat buruk. Ghibah sering terjadi tanpa kesadaran memang. Seseorang bisa saja sedang ngobrol santai, tapi lisan tergelincir membicarakan aib orang lain. Padahal itu sudah termasuk dosa besar. Zikraka akhaka bima yakroh. Engkau menyebut perihal, engkau menyifati saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Itu sudah masuk kategori ghibah. Jadi pembukaan muqaddimah kita dikatakan ghibah itu adalah dosa yang unik, karena dosa yang tidak hanya cukup dengan bertobat. Dosa yang tidak akan terhapus dengan puasa, haji, sholat, dzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak akan terhapus dosa ini. Mana keunikannya. Kemudian juga tidak selesai dengan istighfar, ringan tapi besar. Besar sekali mafsadahnya, akibat yang didapati dari ghibah. Kemudian apa sih definisi ghibah? Sharing informasi itu. Kok kelihatannya santai-santai tapi kok berdampak besar. Kelihatannya kita ngobrol tapi kok malah menuai memanen dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Ini hadis riwayat Muslim. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kemudian beliau menjawab, al-ghibatu zikraka akhaka bima yakrah.
Ghibah itu engkau menyebut saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Qil, kemudian para sahabat bertanya. Ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika sesuatu yang aku katakan tersebut ternyata memang ada pada saudaraku? Maka Nabi menjawab, in kana fi ma taqul faqad iktabtahu. Jikalau memang apa yang kamu katakan ternyata ada pada diri saudaramu, maka fix itulah yang namanya ghibah. Wa ilam yakun, tapi kalau ternyata itu enggak ada, berarti engkau telah berdusta atas namanya. Dan engkau termasuk menuduh dia. Ya memang kalau orang itu mengatakan sesuatu perkara yang sesuai dengan apa yang dia sifati, itu sudah kategori ghibah. Nggak bisa beralasan, loh memang dia seperti itu kok, memang dia bakhil, dia pelit. Pokoknya dia itu orangnya modelnya kayak gitu. Nah, apa yang kita katakan kok ternyata sesuai, berarti itu ghibah. Kalau nggak sesuai tambah parah lagi. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ghibah itu lebih detail lagi. Dalam kitab beliau Al-Adhkar, bahwasannya yang namanya ghibah adalah seseorang menyebut-nyebut sesuatu yang dibenci saudaranya. Baik tentang tubuhnya, baik tentang agamanya, dunianya, jiwanya, akhlaknya, hartanya, anak-anaknya, istri-istrinya, ataupun gaya bicaranya, gerak-geriknya, pembantunya, mimik bicaranya, itu semua sudah terkategori ghibah. Jadi walaupun tidak berbicara, kita mengikuti gayanya dengan cara menghina atau merendahkan, itu sudah kategori ghibah. Bukan hanya mensifati, tapi menirukan gayanya, itu sudah termasuk ghibah. Apalagi misalkan ini ada anak-anak yang ramai sekali, ribet, ruwet, aktif. Kemudian ini anaknya siapa sih ini? Kok kelihatannya nggak dididik? Ini pasti orang tuanya ini begini. Lah, itu saja sudah masuk. Anaknya siapa sih itu? Kan sama. Entah dia anaknya atau istrinya, entah pembantunya, entah kepemilikannya. Kalau sudah terlontar dari lisannya, maka sudah kategori ghibah. Ucapan sindiran terhadap seseorang sama kategorinya. Jadi lebih detail Imam Nawawi memberikan penjelasan dan definisi tentang ghibah. Kalau yang kita bicarakan akhlaknya, yang kita bicarakan anaknya, keluarganya, hartanya, bajunya, ya semuanya itu sudah kategori. Gayanya, ya. Mungkin dia orangnya acuh atau wajahnya masem atau senyumnya yang mungkin nggak menyenangkan hati, itu semua sudah kategori ghibah. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang ini yang sudah merasa nggak ada masalah tapi masuk kategori dari perbuatan tersebut. Definisi ghibah, jadi intinya lebih luas cakupannya. Dikatakan para ulama ini adalah menyebutkan saudaramu. Menyebutkan saudaramu sesama muslim sifat yang dia benci. Kemudian ada yang beranggap, ada yang berpendapat, bagaimana kalau orang itu non muslim? Apakah itu termasuk ghibah atau enggak? Diperinci. Kalau dia non muslim, sebenarnya kalau kita mengatakan atau membicarakan di belakangnya, itu bukan termasuk ghibah, karena bukan saudara sesamamu muslim. Tetapi juga punya hukum, kalau hal itu ternyata membawa mafsadah, menjadikan orangnya tersinggung dan menuntut di meja hijau pengadilan, ya jangan dilakukan, nggak boleh. Karena kita ada negara hukum, kalau melecehkan, mengungkap kejelekannya, ya nanti ada pasal-pasalnya, tindakan kurang menyenangkan, kita akan kena tuntut. Kalau hukum syariatnya, oke, non muslim nggak termasuk membicarakan di belakangnya itu ghibah, membicarakan kejelekannya. Tapi itu tadi
ada hal lagi yang lain yang justru itu akan membawa mafsadah, membawa kerusakan yang lebih besar atau mengancam keselamatan diri kita sendiri. Kemudian apa sih penyebab orang itu bisa terjatuh dalam perbuatan ghibah? Kok seneng gitu loh. Ada penyebab-penyebab yang menjadikan orang itu nanti gampang mudah melakukan perbuatan ini. Padahal dosa loh ini, dosa besar. Namun ada sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan ghibah. Dan tentu dengan cara pengobatannya sekalian. Al-asbabul ba'ithah alal ghibah wa ilaju. Sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan ghibah dan bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama ada tasful ghaib, melampiaskan kemarahan. Sebab pertama yang mendorong orang melakukan ghibah adalah dia melampiaskan kemarahan. Artinya ketika terjadi konflik, terjadi perselisihan antara fulan dan fulan, antara si A dan si B, maka tidak ada cara lagi yang bisa memuaskan hatinya kecuali dengan menggibahi kompetitor atau lawannya. Ini sebab pertama loh ya. Kalau ada orang konflik ya, misalkan di suatu musyawarah, suatu perkumpulan, ada satu pendapat, dia berpendapat disanggah dan dia merasa dijatuhkan. Nah, sudah mulai ada konflik nih. Dia nggak terima, dia pengen marah. Tapi karena di forum nggak jadi. Dia tahan. Ketika sudah selesai, dia akan cari teman, cari lawan ngobrol dan mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya. Bahwasanya si fulan itu begini, begitu, begini. Nah, dia tidak akan bisa puas kalau sebelum dia melampiaskan kemarahannya dengan menggibahi orang tersebut. Maka hati-hati ya, orang kesel. Orang kalau punya marah, punya konflik dengan orang lain biasanya nggak akan puas kalau sampai tidak menggibahi orang bersangkutan. Ini kejadian ini kan realita di lapangan ya. Ketika ada perselisihan siapapun itu orangnya, nanti mencoba ya, dia akan mencari teman, mencari orang yang mendukungnya dan diungkapkan semua isi hatinya. Pokoknya dia kesel lah, orang itu nggak kompeten dalam bidangnya, tapi kenapa ditunjuk lah, dan macam-macam. Pokoknya dia nggak akan puas kalau dia tidak melampiaskan kemarahannya dengan ghibah. Di satu majelis ini dia akan cerita, pindah lagi ketemu sahabatnya cerita lagi, ketemu lagi orang lain cerita lagi, curhat terus ya. Dan yang diomongkan ya itu terus ketika ada permasalahan. Jadi dia pengen supaya orang itu tahu gitu, kalau dia itu nggak salah misalkan ya. Ya terus seperti itu, mengklarifikasi ini loh. Tapi dengan ada emosi. Nah, terus apa obatnya? Karena sebab yang paling ringan sih sebenarnya ya, antara suami istri, antara teman, antara teman meeting ya, teman satu circle, itu kan gampang terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, nah disitulah nanti sampai muncul kubu-kubuan ya, kubu A sama kubu B, ada pembela A, ada pembela B, sama-sama saling akhirnya menggunjing dan merendahkan, cari aib. Memang urutannya harus cari aib. Dari mulai mencari aib, disitulah akan mengungkapkan bagaimana sih kejelasan dari orang yang dighibah, diungkap semua kejelekan-kejelekannya. Dan obatnya adalah tentu menahan amarah dan memaafkan, serta mengingat bagaimana pahala orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dalam surat Ali Imran. Ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian ingat lagi dalil tentang man kadhamal ghaidha. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah pilihkan bidadari mana saja yang dia kehendaki. Man kadhimal ghaidha wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu. Padahal dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia pilih ditahan. Kemudian barulah dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ditahan emosinya, nggak ditahan amarahnya, dia akan meledak-ledak, pasti nanti akan menggibai. Gampang, Pak. Kalau orang sudah konflik itu gampang. Dia merasa nggak terima, dongkol, benci, apa yang akan dia lakukan? Kecuali dengan menceritakan perihal kejelekan dia kepada orang lain. Tujuannya apa? Menjatuhkan dia dan mengangkat dia. Mengangkat dirinya sendiri. Ini loh aku yang benar, ini loh aku yang benar, dia yang salah. Kan muncul dari situ. Tapi kalau orang itu bisa memaafkan, memaklumi, tidak membesar-besarkan masalah, insya Allah gitu kan enak, tenang dalam hati itu, tenang. Nggak akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, nanti kalau kedengeran dia digibah, dia nggak keterima lagi. Pokoknya perseteruan ini terus merusak ukhuwah. Ya. Digibahi, diomongi di belakangnya, ternyata ketahuan, nggak terima, tambah parah hubungannya, susah untuk diobati. Makanya kalau lagi marah, berusahalah untuk menahannya, dan setelah menahannya harus dihilangkan. Makna man kadhamal ghaidha itu jangan dipahami cuma ditahan tok, tapi disimpan. Kalau ditahan kemudian disimpan, itu akan bisa keluar di saat timing yang tepat. Kalau lagi bertengkar lagi, wah akan dimunculkan lagi masalah-masalah yang sudah lalu. Karena apa? Dia cuma memendam, bukan menghilangkan. Yang dapat pahala itu ketika seseorang menahan amarah, berangsur-angsur untuk dihilangkan. Bertahap memang berat. Langsung hilang nggak mungkin, nggak bisa. Karena hati sudah membekas ya. Membekas. Makanya perlahan-lahan dihilangkan. Tapi kalau orang menahan amarah nggak bisa menghilangkan, ini seperti api dalam sekam. Api dalam sekam yang sewaktu-waktu kalau memang pas timingnya tepat, dia akan luapkan segala isi hatinya, kekecewaannya dan kemarahannya. Maka belajarlah menahan amarah. Karena awal dari malapetaka, awal dari keburukan adalah ketika seseorang melampiaskan amarahnya. Ini paling berat. Dosanya bukan hanya nanti ghibah, ya bisa berkata-kata kotor, bisa melaknat, kebun binatang keluar semua. Itu karena apa? Marah. Yang marah ini nanti merembetnya bukannya perkataan tapi ghibah. Coba, berapa dosa nanti akan terkumpul. Marah itu sudah dosa gitu ya. Ghibah sudah dosa lagi, menggunjing, kemudian mencari kesalahan terus dosa lagi. Dan dosanya numpuk-numpuk, berkuadrat. Kalau tidak bisa mengobati penyakit ini. Jadi ada salah satu kitab dari Syekh Muhammad Abdul As-Sadahan, Kaifa tu'alij maridoka biruqyah syariah. Bagaimana kamu mengobati pasienmu dengan ruqyah syariah. Itu salah satu kitabnya. Kemudian beliau dalam babnya adalah bab al-ghadab. Salah satu pintu setan terbesar untuk bisa masuk ke dalam manusia adalah ghadab. Jadi marah. Ternyata dari marah itu muncul berbagai macam penyakit. Baik penyakit fisik ataupun penyakit kejiwaan. Temperamen. Itu termasuk salah satunya, penyakit kejiwaan psikologis. Dari gara-gara menyelisih wasiat dari Rasulullah SAW, la takdzab. Wah, berhati-hatilah dari amarah. Karena penyakit ini akan muncul beriringan. Di situ dijelaskannya penyakit-penyakit yang aneh-aneh, dari mulai penyakit lambung,
ya penyakit usus, penyakit yang susah diobati, sampai yang lain-lainnya itu dari marah. Sari penyakit inilah itulah salah satunya karena ini. Ya bukan berarti nanti orang yang mengidap penyakit wah kok marah ini kayaknya. Enggak semua. Tapi ini adalah yang menjadi penelitian beliau dari karakter inilah penyebab di mana penyakit itu semakin banyak merambah. Kalau semakin diurut-urut ya ada yang mengatakan ada penyakit kencing manis diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit lain-lainnya. Itu awalnya, dikatakan awalnya. Kalau nggak bisa memanage, hati-hati. Hati-hati. Gitu. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan orang itu terdorong untuk melakukan perbuatan ghibah adalah hasad, dengki. Orang dengki itu kan nggak seneng gitu loh ya. Hasad hanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekedar nggak seneng itu sudah kategori masuk hasad. Namanya orang hasad itu ya, apapun yang dilakukan orang tersebut pasti dia nggak suka. Entah dia melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan. Apa saja yang dilakukan pasti dia akan dikomentari. Misalkan dia sedekah gitu aja dikomentari. Ya, ala sok-sokan, paling dia pamer, paling butuh validasi, cuma pengen sebut sebagai seorang dermawan, padahal itu nanti ujung-ujungnya ketika dia melakukan kebaikan, dia ngomong sama sahabatnya, kayaknya sudah jelas itu hanya mencitrakan diri, cari pencitraan, enggak senang. Ketika melakukan keburukan, tambah dikomentari lagi. Tuh lihat bagaimana dia ya, ternyata selama ini kelihatannya saja alim, kelihatannya aja soleh, ternyata juga korupsi misal, itu kan contoh. Jadi apapun yang dilakukan orang yang dihasati pasti dia tidak suka. Dan kalau nggak suka pasti nanti nyari teman untuk menjadikan bahan obrolan. Begini dan begitu terus kerasan. Obatnya ya harus ridho ya. Kadang orang hasad itu dari mulai pembagian nikmat, kok rasanya kok beda, nggak senang. Ada satu profesi, kita dagang, kita biasa-biasa saja, yang satunya laris, hasad lagi. Namanya nggak senang toh, padahal menunya enak sini loh, cara masaknya juga enak sini, tapi kenapa orang kok pergi ke situ semua? Orang nggak senang lagi. Makanya obatnya adalah ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendoakan kebaikan bagi orang yang dihasati. Doakan kebaikan. Yang ketiga, muwafaqatul aqran. Untuk mencocoki teman saja. Untuk mencocoki teman. Kan gak enak nih, satu circle kita lagi ngumpul-ngumpul, ada satu nyeletuk mulai untuk sharing informasi ke salah satu temennya. Si fulana lo ini begini dan begitu. Nah, akhirnya karena dia sungkan, kalau saya putus nggak enak ini. Saya kalau katakan jangan itu ghibah, nggak boleh, haram, nggak enak, nanti pasti saya nggak punya teman. Makanya berusaha untuk mencocoki teman-temannya. Dia diam, dia iakan saja. Sungkan, apalagi kalau orang Jawa itu sungkanan, mudah sungkan. Ketika ada orang ngomong gini, mau mutus, nggak enak, nanti dikirain saya sok suci. Nanti kalau saya mengatakan itu loh termasuk ghibah, seolah-olah saya ini paling tahu ilmu. Ya sudahlah, yang penting saya nggak ikut ghibahi. Yang penting kan cuma mendengarkan. Kan nggak ikut ngobrol, kan nggak enak nanti karena teman-teman sedang membicarakan orang lain, nggak enak kalau diputus. Ini banyak kejadian seperti ini.
karena enggan, sungkan merusak suasana ketika lagi enak-enak ngobrol. Maka obatnya adalah ya berani menolak, amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan jangan, ini termasuk nggak boleh. Berani nolak, ini ghibah yang terlarang. Atau mungkin mengubah topik pembicaraan. Atau kalau memang nggak kuat, tinggalkan majelis tersebut. Karena orang yang mendengar dengan orang yang berbicara, ya dihukumi sama. Nah kan kisahnya seperti itu. Bukan hanya yang berbicara yang termasuk ghibah, yang mendengarkan dan kayak menyetujui, mengiyakan juga termasuk, walaupun cuma ngangguk-ngangguk dong. Ya kisahnya kan seperti ini. Dulu orang-orang Arab itu kan punya kebiasaan, kalau tetangganya atau saudaranya atau siapapun dari temannya itu safar, ya, maka salah seorang dari mereka itu membantu ikut safar ya untuk memenuhi keperluannya. Bisa jadi ikut masak, ikut membawakan barang. Ini kebiasaan orang Arab. Biasanya Masya Allah kan bagus ya. Jadi misalkan ini tetangga safar, ayo kita bantu. Ikutlah safar, ikutlah bepergian. Kemana gitu. Nah ini sama, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini lagi safar bepergian. Maka ada salah seorang dari temannya ikut untuk membantu memenuhi kebutuhan. Dilihat pagi, ternyata masih tidur. Yang berbicara entah itu Abu Bakar, entah itu Umar. Dia ngomong, laki-laki ini loh, tidurnya kayak tidur di rumah. Maksudnya apa? Tidurnya itu lelap sekali. Dan dia belum menyiapkan makanan. Cuma itu toh perkataannya. Lalu dia bangun. Sebenarnya dia kan nggak tidur. Dia tidur tapi kayak masih meremelek dan mendengarkan perkataan entah Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika dia bangun ngomong, wahai fulan, tolong pergi ke Nabi. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW dan mintakan kami idam. Idam itu ya yang sayur ada dagingnya itulah. Nah, mintakan kepada Nabi ya. Oh, oke, siap. Berangkatlah si fulan ini, laki-laki ini. Lalu menyampaikanlah perihalnya. Nabi ada salam dari Abu Bakar dan Umar. Nah, terus kemudian mereka berdua minta idam, minta sayur yang ada dagingnya. Tapi tadi saya mendengar obrolan mereka, wahai Nabi, bahwasanya mengatakan saya ini loh katanya tidurnya itu lengger, lelap, nyenyak sekali. Nah, itulah. Terus kemudian Nabi menyampaikan, oh tadi bilang gitu nih. Siapa? Yang Abu Bakar atau Umar? Oke, kembali ya. Kembali sampaikan kepada mereka berdua bahwasanya kalian berdua sudah makan idam. Baliklah laki-laki ini. Datang kepada Abu Bakar, Umar. Sudah sampaikan salamnya, sudah. Terus mana idamnya? Kata Nabi, kalian berdua sudah makan idam. Wah itu ya. Bingung nih, gimana ini? Kita belum sarapan, kamu juga belum bangun menyiapkan. Kita suruh kamu untuk membawakan idam. Dan kita belum makan kok katanya sudah makan idam. Kita harus klarifikasi. Klarifikasilah, berangkatlah Abu Bakar dan Umar kepada Rasulullah SAW. Mempertanyakan, wahai Nabi, kami tadi mengutus seseorang untuk memintakan idam kepada engkau. Tapi ternyata dia pulang dengan membawa tangan kosong dan katanya kami sudah idam. Dengan apa kami sarapan idam ini? Rasul menjawab, ya dengan daging saudaramu tadi yang kamu ribai. Sungguh aku telah melihat daging-daging saudaramu itu berada di gigi taring dan sebagian riwayat di gigi-gigi seri kalian. Sudah kelihatan kayak gitu. Rasulullah mintakanlah ampun kepada Allah. No, mintakan penghalalan kepada dia, minta penghalalan langsung lah kamu dan memohonkan ampun. Berangkatlah mereka. Ternyata hanya sekedar ngomong tidur dia seperti tidur di rumah itu sudah bagian dari dosa besar dan termasuk ghibah. Bahkan dagingnya tadi berada di gigi-gigi antara Abu Bakar dan Umar. Ya, ini kan salah satu
pelajaran besar. Ternyata kan pelajarannya seperti itu ya. Omongannya cuma tidur. Ini cuma satu kata, dua kata, tapi membawa dampak yang besar. Nah, apalagi kalau dibumbui lagi, yang nanti orang ini bakhil, kalau mandi sangat lama sekali enggak selesai-selesai gitu ya. Makannya banyak dan lain sebagainya. Terus gimana? Gibah seperti ini apa? Enggak menghabiskan amal-amal perbuatan, amal kebaikan kita, amal soleh kita. Makanya nanti kita tuh merasa banyak membawa amal, tapi ketika pulang di akhirat ternyata banyak yang hangus, banyak yang sia-sia. Karena apa? Banyak dosa-dosa yang kita lakukan dan menggugurkan amal-amal tersebut. Kita menganggap aja banyak pahala, ternyata satu demi satu pahala kita terkurangi. Makanya hati-hati dengan muwafaqatul aqran, supaya mencocoki teman-temannya, karena merasa nggak enak. Putus sudah. Kalau memang nggak mampu karena sungkan enggan, ya pergi dari majelis tersebut. Lihat, yang berbicara siapa sih? Antara Abu Bakar dan Umar. Cuma salah satu yang ngomong, satunya mengiyakan aja, cuma mendengar, itu sudah termasuk kategori. Sebagaimana juga orang-orang Ansor, sama, satunya yang berbicara, satu ya diem, tapi juga sama hukumnya, dua-duanya. Makanya kalau nggak bisa menegur, nggak bisa menolak, nggak bisa merubah, ya kita harus meninggalkan tempat itu kalau mampu. Majelis itu loh ya. Hati-hati, karena awalnya dari satu yang nyeletuk, satu yang berbicara, kemudian yang lainnya mengikuti. Kemudian asyikhriyah wal ihtizza. Dia berbangga-bangga dan meremehkan orang lain atau menganggap orang lain itu rendah, lalu menyebut aib tersebut. Kadang ada orangnya nadanya itu menghina karena melihat orang ini kualitas, kapasitas tidak sesuai. Yang ketika ada kajian, misalkan ada ilmu, dia kok nggak nyambung-nyambung, nggak paham-paham, nggak mudeng-mudeng, nggak dong-dong. Untuk mengangkat dirinya atau untuk merendahkan, dia ngomong, akhirnya itu lo jongkok. Masa dia tadi kajian itu nggak nyantol sama sekali, nggak paham tentang apa yang disampaikan oleh ustadz. Dia menghina dan mengejek, menganggap orang lain itu rendah, lalu menyebut aibnya. Jadi muncul sifat sombongnya lagi, muncul sifat dia merasa lebih dari orang lain. Dan perasaan-perasaan seperti inilah nanti yang akan menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan ghibah. Suka komen, ngomentari, lihat orang-orang yang gak berkompeten dalam bidangnya itu gampang memang. Dan obatnya adalah ya mengingat larangan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan menyadari bahwa boleh jadi orang yang kita hina lebih mulia di sisi Allah. Al-Hujurat ayat 11. Intinya sebab-sebab yang menjadikan orang terjatuh dalam perbuatan ghibah ini ternyata banyak disebutkan oleh Syekh Husain Al-Alawi dalam kitab beliau Al-Ghibah. Bahkan merasa tinggi hati, bahkan untuk mengangkat dirinya di hadapan khalayak umum dengan cara menjatuhkan orang lain. Supaya apa sih? Supaya dirinya terlihat mampu, terlihat ideal, terlihat sempurna, terlihat baik. Caranya adalah dengan menghina yang lain, merendahkan dan menjatuhkan yang lain. Makanya hati-hati, bisa jadi asa apa yang kita anggap orang itu adalah sepele, orang itu rendah, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih tinggi daripada kita.
Ustadz boleh bertanya, bagaimana cara menghindari teman yang suka ghibah? Padahal kita sering ketemu dan ngobrol sekaligus cara menasihatinya karena lebih tua dari saya. Terima kasih. Ini orangnya lebih sepuh ya, lebih tua dari segi umur. Tapi senang sekali tiba-tiba muncul nyeletuk ungkapan-ungkapan yang itu adalah ghibah. Kita sering ketemu dan ngobrol. Ya sampaikanlah ilmu, sampaikan bahwasanya hati-hati. Ya dosa itu kan dosa nggak terasa. Kelihatannya menyebutkan sesuatu yang memang melekat pada diri orang itu. Tapi itu ternyata bahayanya besar. Kalau lebih sepuh, cari momen yang tepat. Kalau orang itu lebih sepuh, cari momen yang tepat, mungkin pas diajak ketemu, diajak makan dulu, biar kenyang. Nah, setelah makan kenyang, kasih masukan. Alangkah baiknya nanti kalau kita ngobrol, yang penting-penting saja jangan ngobrolin orang, Bu. Saya takut nanti kalau itu adalah ghibah dan itu adalah dosa. Ngapunten, pokoknya ada bahasa. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih sepuh itu jangan sok menggurui, ya jangan sok pintar gitu loh ya. Tapi bagaimana sih cara memberikan masukan? Biasanya secara kejiwaan seperti itu. Nggak mau digurui, namanya orang sudah sepuh banyak pengalaman gitu. Makanya nada kita, cara kita juga harus cantik, cara kita juga harus baik, bagus. Jangan pokoknya yo ini saya to the point, nggak boleh haram. To the point oke lah, tapi bukan bahasa-bahasa yang santun lah, bahasa yang seolah-olah tidak menjudge bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kalau orang dijudge itu dosa besar, itu haram, ijma sepakat para ulama, kok jenengan malah ngajari saya seperti itu untuk ghibah? Jangan, tetap santun sama orang sepuh, gimana seperti itu. Cari momen yang tepat. Pokoknya kalau pas diajak sudah menghindar gitu aja, atau alihkan ke pembicaraan yang lain supaya nggak berkepanjangan. Bagaimana misal kita pernah khilaf, ghibahin temen, kan tidak selesai dengan bertobat. Dan dengan amal soleh kita harus minta dengan amal soleh, dan kita harus minta maaf sama orang bersangkutan. Apakah harus jelas sekali kita katakan, ataukah kita cukup dengan kalimat maafkan saya mungkin ada salah? Apa harus detail? Lihat tipe orangnya dulu. Kalau memang orangnya itu kelihatannya nanti bisa nerima udzur kita dan diperkirakan gak ada maksud yang lebih besar, yang ngomongnya tidak secara detail per kata, per ghibah. Intinya saya itu pernah ghibahi Anda. Ukti, saya pengen minta maaf ya. Bagaimanapun juga namanya orang bisa salah, bisa khilaf. Di antara kita itu bisa jadi oke, mesam-mesem, senyum-senyum ketika bertemu sapa. Tapi di belakang ternyata ada sesuatu yang kurang sreg. Saya pernah ghibahi ukti, maka saya minta penghalalannya. Itulah. Kalau ternyata dia memang oke, orangnya santai, woles dan bisa menerima. Tapi kalau memang dikira nanti kalau kita ngaku malah marah, malah menuntut, malah yang lain-lain, pokoknya urusan tambah ribet dan ruwet, sudah doakan kebaikan saja pada dirinya dan sebutkan kebaikan-kebaikan di majelis yang tadi kita menyebut kejelekannya. Apa yang telah kita bicarakan apa ini? Oh, misal ada keluarga yang bercerai, kita dengerin terus apa penyebabnya. Apakah itu termasuk ghibah? Karena banyak hal-hal yang tidak bagus kita dengar. Nah, ya ini kan nanti ada masalah
ghibah yang diperbolehkan. Kalau memang pingin solusi, maka kita cari orang yang berkompeten dalam bidangnya. Jangan asal curhat gitu ya. Kalau curhat kan cuma mengungkapkan isi hati, tapi nggak nemu solusi. Kita cari orang yang memang benar-benar punya kapasitas, tahu ilmunya. Seorang ustadz lah, atau orang yang dituakan lah, orang yang bijak lah. Lah kita nggak apa-apa ngobrol di situ untuk mencari solusi yang terbaik, dan itu bukan termasuk ghibah. Boleh, kalau memang hal itu penting, apalagi itu hajat kebutuhan, ya harus dijelaskan memang. Oh, Nabi aja pernah ketika ada seseorang yang mau melamar gitu, dikatakan si fulan kalau ini gampang KDRT atau gampang ringan tangan. Yang satunya bakhil pelit. Jadi kan bingung, saya ini mau menerima 2 lamaran, mana yang harus saya terima? Yang satunya orangnya pelit, yang satunya orangnya ringan tangan alias gampang mukul. Nah, di situ itu penjelasannya. Jadi kan ngomong, Nabi memberikan penjelasan. Ada 2 orang maju ke saya, Rasulullah, apa yang harus pilih? Dikatakan Nabi, kalau si fulan ini sifatnya, ini si fulan demikian, maka boleh memang seperti itu, bukan termasuk riba. Dan apalagi kalau memang orang ini ada keluarga yang pingin terus nyambung supaya nggak bercerai, ya harus kepada orang yang punya ilmunya, punya kapasitasnya. Jangan asal terus kita nanti malah terjatuh dalam perbuatan ghibah. Ustadz, jika ada yang ghibahin kita dan kita langsung tabayun, bahasanya tabayun, kalau dalam istilah Jawa ngelabrak. Kalau kita dighibahin langsung kita datengin kepada orang yang bersangkutan tersebut. Masalah sudah clear, tapi dia malah menjaga jarak dan selalu menjauh saat apa ini ya? Saat ada, kita bagaimana harus menyikapinya? Oh, kumang mungkin rodo gimana ya, merasa rodo kena mental gitu ya. Karena saya langsung ditabayuni. Langsung dengar kisah begini begitu, langsung diperjelas. Ukti, bener tah bahwasanya anti mengatakan saya itu orangnya pelit kalau punya uang. Bener dari mulut lisan anti sendiri? Waduh. Orang kalau dilabrak itu kan sudah keder. Mau bilang iya iku piye, gimana bilang enggak ternyata iya. Ya, iya. Afan ya, sudah gitu. Tapi setelah itu jaga jarak nantinya. Wah, nggak berani saya lagi deket-deket dengan inilah sudah. Wonge gak kenean kata orang Jawa itu ya, orangnya ternyata langsung didatengin saya, sudah kena mental. Ya, tidak semua apa yang terdengar di telinga kita yang kita digibai harus diperjelas dan harus didatengin, dipertanyakan kepada orangnya. Kadang-kadang kita harus punya sifat ini loh, kadang-kadang yang kita tuh belum mampu memupuk dan menyuburkannya, yakni sifat taghaful. Taghaful itu pura-pura nggak tahu kesalahan orang lain. Kita tuh malah kebalikannya, justru malah mencari dan detail terhadap kesalahan orang lain. Kalau misalkan hal itu tidak sampai menciderai, apalagi itu bukan yang kita lakukan, karena kita nggak kehilangan apa-apa, toh ya biarkan. Pura-pura aja nggak tahu, itu malah kena mental dia. Itu cara yang elegan, ya. Jadi dikasih tahu, sampean atau Anda dihibai si fulan, apa katanya? Anda itu ngomongnya nggak enak, Anda tuh gini. Oh, biarkan aja. Ketika ketemu siapa aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, baik, khair, sudah. Kita taghaful aja, tahu pura-pura nggak ngerti kalau dia pernah gibai kita, lah enak gitu, perasaan tuh enak. Tapi kalau sudah mulai nggak terima, sak tabayuni saat ini juga ya ukti, daripada tak tuntut di akhirat. Waduh, iki maju mundur kan kena. Daripada tak tuntut di akhirat, tak bayuni saat ini juga. Yang ditabayuni pasti kan nggak seperti itu kok, saya bisa menjelaskan seperti itu.
Aduh, makanya hati-hati loh ya. Ada memang itu hak kita, tapi ada juga syariat menganjurkan akhlak yang baik. Tadi itu loh ya, belajarlah taghaful. Taghaful ini sangat penting apalagi dalam rumah tangga. Justru kalau dalam rumah tangga, belajarlah menyikapi masalah itu seolah-olah nggak tahu. Gitu. Kan dalam surat At-Tahrim, ayat yang pertama kan kronologisnya, asbabun nuzulnya kan kayak gitu. Nabi pura-pura aja nggak tahu apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah. Nah, padahal ngerti. Wah itu enak itu, pura-pura nggak tahu, padahal dia berbuat salah. Jadi ada orang nih berbuat salah sama kita, tapi kita pura-pura nggak tahu. Ada orang melakukan dosa kemaksiatan yang sekiranya dia malu nanti kalau diungkapkan, pura-pura nggak tahu dulu, atau nanti ya kasih nasihat secara rahasia. Jadi kalau menjauh dari kita, ya coba kita yang merendah dulu lah gitu. Afwan ya, kalau mungkin kata-kata kemarin saya itu agak kasar, jadi nggak enak saya ini hubungan kita kok agak menjauh. Jadi nggak apa-apa lah mengalah. Orang itu harusnya kalau ada hubungan yang kurang clear, nggak enak dan menjadikan renggang hubungan, itu harusnya kita itu nggak bisa tidur. Pokoknya kita jadi orang ngalah lah. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau memang tadi pernyataan saya tabayun kurang berkenan, saya minta maaf. Masya Allah kan luar biasa. Jadi selama kita nggak tahu, bukan dari orang itu sendiri, pura-pura aja nggak tahu sudah aman. Yang bikin masalah ketika kita sudah tahu, akhirnya nggak terima, tabayun. Tabayun kerja, iya saya memang menggibai anti. Wah, apa nggak tambah rame? Maksud Anda apa? Kenapa? Saya salah apa? Selama ini kita kan fine-fine aja. Wah, tambah dowo, tambah panjang urusannya. Izin bertanya Ustadz, saya pernah bermuamalah dengan seseorang tentang renovasi rumah. Proyek belum selesai, tapi sudah ditinggal. Ketika suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang ternyata tetangganya, saya bercerita tentang fulan tersebut agar tidak ada korban lagi. Apakah hal tersebut termasuk ghibah? Versinya kalau memang dia sudah punya kebiasaan seperti itu, bukan sekali ya, ternyata 2 kali 3 kali, oke. Kalau ada orang berkebutuhan loh, yang penting aja tidak semua orang kita kasih tahu. Misalkan dia mau muamalah, langsung hati-hati. Saya dulu pernah seperti ini. Itu bukan termasuk ghibah, tapi memberikan kewaspadaan kepada orang lain, memberikan ini loh, hati-hati orang ini suka berbuat jelek, suka berbuat buruk. Itu bukan termasuk ghibah, tapi antisipasi. Ya. Ini untuk hal yang dibutuhkan saja. Yang semasa, kalau masalah ini kan proyek, masalah utang piutang, masalah uang saja. Kita berbicara, hati-hati kalau bermuamalah masalah uang, saya sarankan jangan. Karena sudah ada beberapa korban. Nah itu bukan ghibah. Justru itu memang harus baik, wajib untuk disampaikan kepada yang lain, biar yang lain tidak juga terkena dampaknya. Tidak ada masalah. Kalau kita ghibah tapi tanpa menyebut nama, apakah tidak apa ini ya? Dan yang kita ajak ghibah tidak kenal dengan orang tersebut, apa kita nggak ghibah? Apa ya? Sudah. Ini sih kurang jelas ini. Wah, sebelum tulisannya kurang betul saged maca.
Hah? Bagaimana jika kalau kita ghibah tapi tanpa menyebut nama? Apakah tidak apa-apa mungkin? Apakah tidak apa-apa karena yang kita Ajak ghibah tidak kenal dengan orang tersebut ya? Apakah tidak apa-apa? Oh ya, karena Iya. ya, apakah tidak apa-apa karena yang kita ajak ghibah tersebut tidak kenal? Apakah boleh? Ya. Bagaimana kalau kita menghibah tanpa menyebut nama? Apakah tidak apa-apa karena yang kita ajak ghibah tersebut tidak kenal dengan orang tersebut? Lah biasanya yang diajak itu kalau nggak kenal kepo, pasti tanya siapa sih, jangan pakai inisial. Sudah ya, saya nggak sebut nama, cuma inisialnya adalah Agus, itu kan gitu ya. Kan sama aja. Ya kan ya sudah menggibah berarti ya. Jadi informasi itu boleh kalau memang dibutuhkan gitu loh. Kalau memang indal haja ada kebutuhan, kalau enggak ya jangan, nanti kita tetap kategori dalam perbuatan ghibah. Hati-hati pokoknya. Sangat-sangat lembut sekali perbuatan ghibah ini. Gampang sekali. Enak ngobrol bicara tiba-tiba nyelindung ke pembicaraan topik yang lain seperti itu. Memang sebab musababnya juga banyak, makanya sampai Syekh Husain Al-Wahisa itu menyendirikan bab Hasoidul Alsun. Karena saking banyaknya apa yang bisa dihasilkan oleh lisan, maka beliau menyendirikan bab ghibah. Satu kitab itu kelihatannya tipis tapi pewadet. Karena memang saking pentingnya beliau menjelaskan dalam bab ghibah. Karena orang banyak yang nggak merasa kalau terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Insya Allah semoga kita terhindar dari perbuatan ghibah dan semoga Allah juga selalu menjaga untuk bisa menetapi di atas jalan yang siratal mustaqim dan menjadikan ilmu ini berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.